Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yasmar Mendrova. Saya teologia tingkat 1 di Surya Nusantara atau Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Dan sekarang semester 2. Dan pada saat yang indah ini saudara-saudara, saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul doa dari buku Kebahagiaan Sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat mengenal Tuhan hanya melalui alam dan wahyu, bahkan melalui manusia, dan juga melalui pimpinan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus membuka hati kita kepada Tuhan. Kalau kita menerima Tuhan, ingin mendapat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga harus membuka hati kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita membuka hati kita kepada Tuhan? Di pelajaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus berdoa. Kita harus berdoa supaya kita dapat membuka hati kita dan Tuhan dapat melihat kita dari surga. Dikatakan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 87, dikatakan doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat. Dan itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Jelas sekali saudara-saudara, kalau kita jarang berdoa, berarti kita rugi. Mengapa saya katakan rugi? Karena kita tidak mau dekat kepada Tuhan itu, Sang Pencipta atau Sang Berkat dalam kehidupan kita. Yesus sendiri ketika Ia hidup di dunia ini, Dia merupakan seseorang yang rajin berdoa. Kita tahu bagaimana kehidupannya. Di setiap harinya Dia melakukan doa kepada Bapanya. Yesus memberikan kita contoh bahwa doa itu harus terus dilakukan. Bahkan Yesus katakan, apapun yang kamu minta di dalam namaku pasti akan dikabulkan oleh Tuhan itu sendiri tentunya. Kalau kita jarang berdoa, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kegelapanlah yang akan sering mendatangi kita. Karena doa merupakan sumber terang. Ketika kita melakukan doa setiap harinya, kita buat waktu khusus untuk Tuhan, yakin dan percayalah bahwa kegelapan pasti akan menjauh daripada kita, namun terang yang dari surga akan menyinari kita. Ada beberapa syarat saudara supaya doa kita dijawab dan didengar Tuhan. Yang pertama, kita harus merasa kita perlu Tuhan. Sering sekali kita berdoa tapi kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Doa itu hanya formalitas ketika ibadah, doa makan. Dikatakan di sini bahwa kita harus merasa kita perlu Tuhan. Kita manusia yang lemah, jadi kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus beriman. Iman ini adalah kepercayaan menurut Alkitab. Nah, kalau kita percaya Tuhan menjawab doa kita, pasti doa itu akan terkabul, saudara-saudara. Tapi masalahnya seringkali sebagai manusia ini kadang ragu-ragu. Walaupun kita sudah berdoa, kita masih kurang yakin apakah Tuhan akan menjawab doa saya. Seharusnya ketika kita sudah berdoa, kita katakan amin, ya pasti akan terjawab. Dan tentunya kita harus juga mempunyai iman kepada Yesus tentunya, karena dasar iman kita pun haruslah melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, ketekunan dalam doa. Kalau setiap hari kita berdoa, yakin dan percayalah kita akan mendapatkan jawaban dari setiap doa kita. Tidak sekali dua kali saja, namun setiap hari. Kalau bisa dalam sehari itu ada beberapa kali kita berdoa, memberikan waktu untuk Tuhan. Bukan hanya doa makan, bukan hanya doa formalitas waktu ibadah, tapi kita harus khususkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Baik itu bersama keluarga, baik itu doa personal atau pribadi. Yakin dan percayalah saudara bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.